Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Ula hari ini di pelajaran IPS ya. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Oke. Membaca doa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Untuk yang baru join atau ya, masuk ya, tolong seperti biasa menggunakan seragam sekolah ya. Yang masih belum kelihatan wajahnya ya, tolong ditampilkan dengan menggunakan seragam sekolah lengkap. Oke. Yang masih belum join, tolong kasih tahu temannya supaya tidak ketinggalan ya. Oke. Materi kita kali ini, Bu, saya nggak kelihatan mukanya, Bu. Mukanya Bu Ula nggak kelihatan wajahnya. Yang lain kelihatan nggak? Pak Rozi nggak kelihatan katanya wajahnya Bu Ula. Oke, sambil nunggu yang lain. Oh kelihatan. Oh muka saya yang nggak kelihatan. Kamu lihat di kaca aja Pak Rozi ya, wajahnya ya. Oke. Materi kita kali ini minggu lalu ada tugas berkenaan dengan globalisasi. Kita akan mengulas kembali tentang globalisasi ya. Apa itu globalisasi? Globalisasi, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik atau kalian dapat memahami pengertian globalisasi budaya. Kemudian yang kedua, kalian juga dapat memahami globalisasi budaya yang terjadi di Indonesia. Kemudian kalian dapat menjelaskan budaya khas bangsa yang mulai tergeser karena terjadinya globalisasi budaya. Oke, yang baru masuk tolong gunakan seragam sekolah dengan tidak menutup wajahnya ya, atau profilnya dengan gambar-gambar yang tidak kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan wajahnya, absennya, di Ibu tidak hadir ya. Jadi ada 2 absen ya, di Bu Nindi dengan di Bu Ula. Oke.
Ya, Jazuli tuh kayak Jazuli tuh kelihatan soleh tuh pakai peci lengkap dengan seragam sekolahnya. Oke, yang lainnya Zikri nih belum kelihatan nih Zikri nih. Oke, apa sih globalisasi itu? Kemarin ada yang sudah baca materi atau video yang Bu Ulah kirim lewat minggu lalu ya? Minggu lalu. Apa itu globalisasi? Oh iya Zaidan tuh, ya kayak Zaidan tuh keren tuh, udah pakai baju seragam sekolah. Egi sih. Egi nih profilnya oke. Globalisasi, apa itu globalisasi? Ya, globalisasi. Ada yang tahu kemarin apa? Minggu lalu udah Ibu Ulah kirim loh itu. Males Bu bukanya. Jazuli. Dijawab via chat bisa. Apa? Ya, globalisasi berasal dari istilah global yang berarti bumi, ya, yang berarti proses. Ya, proses menjadikan seluruh negara di dunia saling terkait, ya, menjadi satu poros atau tatanan kehidupan baru meleburkan tanpa batas geografi secara ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, jadi center ya. Jadi semuanya mengikuti di satu titik. Oke, yang baru join. Koreksi. Oke. Ya. Perkembangan globalisasi, ya. Seiring perkembangan zaman, proses globalisasi itu semakin cepat, ya. Karena apa? Nah, prosesnya begitu cepat dari yang memang kita masih menggunakan cara-cara tradisional sampai yang ke modern, ya, meluas mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, ya. Berawal ketika pramodern melalui perdagangan perdagangan internasional, kemudian tahap berikutnya adalah modern awal melalui jalur penjelajahan samudra akibat revolusi industri di Perancis dan Inggris. Oke, itu waktu di kelas 8 kita membahas tentang penjelajahan samudra. Ya, masih ada yang ingat? Oh iya nih, Jazuli, globalisasi adalah proses sesuatu atau informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Betul, pintar. Sahril belum kelihatan nih, Sahril nih. Oke, yang ketiga, secara modern. Secara modern ini adalah melalui jalur perkembangan teknologi dan kerjasama antar negara di berbagai benua, ya. Nah, itu perkembangan globalisasi ada 3 tahap. Yang pertama pramodern, yang kedua modern awal, dan yang ketiga adalah modern.
Kemudian apa saja sih bentuk-bentuk globalisasi dalam berbagai bidang atau dalam berbagai sektor kehidupan? Yang pertama adalah dari bidang budaya, kemudian bidang politik, kemudian komunikasi, bidang IT, transportasi, kemudian sampai ke bidang ekonomi. Ya, itu adalah bentuk-bentuk globalisasi dalam bidang kehidupan. Oke, kita bahas satu persatu. Globalisasi di bidang ekonomi ditandai adanya perdagangan bebas. Oh, berarti bebas ya, Bu? Bebas di sini dalam artian yang awalnya ketika satu negara melakukan kerjasama dengan negara lain ada hambatan. Nah, sekarang hambatan itu dipermudah, tidak sesulit di awal gitu ya. Jadi bebas, bukan berarti bebas masuk bea cukai dan sebagainya, tidak. Tetap melalui prosedur yang ada di masing-masing negara, hanya ya lebih dipermudah. Yang kedua, peningkatan investasi asing atau investor asing. Itu dari berbagai negara boleh menanamkan modalnya di negara yang sudah melakukan kerjasama. Yang ketiga, kerjasama di bidang ekonomi antar negara meningkat. Kemudian berdirinya perusahaan multinasional di berbagai wilayah. Nah, itu tadi awal dari kerjasama, kemudian ada investor asing atau yang memberikan modal atau menanamkan sahamnya gitu. Itu sehingga berdirinya perusahaan multinasional di berbagai wilayah. Ada cabang-cabangnya tuh, ya. Kemudian terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN, ya. Kemudian ada lagi kerjasama negara-negara Eropa, ya, di bidang ekonomi tentunya. Nanti ada namanya asosiasinya atau ikatannya. Kemudian di bidang komunikasi, globalisasi di bidang komunikasi ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi. Ini ada contoh di gambarnya, ya. Munculnya gawai canggih disertai fasilitas internet mempermudah proses komunikasi dan arus informasi. Contohnya tuh ya, gadget. Ya, gadget sama handphone sama kan ya? Terus apa lagi ya? Apa, Sahril? Iya. Di chat aja, diketik aja, Sahril. Boleh nggak sih jawab? Langsung maksudnya. Oh gitu ya, udah Sahril. Apa tadi jawabannya Sahril? Laptop, ya, laptop. Telegram, iya, Telegram. Apalagi? Gadget. Apa Sahril? Handphone, komputer, ya. Oke. Nah, itu adalah contoh munculnya, ya. Oke, di close lagi, ditutup lagi. Munculnya adanya alat-alat canggih, ya, yang mendukung globalisasi. Kemudian tadi ada medsos juga ya, medsos itu Telegram tadi disebutkan. Terus apa lagi? Instagram. Apa lagi? Zikri ini dari tadi Bu Ula lihat. Entar pindah ke sana, entar pindah ke sini. Zikri, apalagi Zikri? Tuh seragamnya nggak dipakai. Duduknya yang sopan. Zikri, seragamnya mana? Iya. Yang lain juga nih yang nggak ada pakai seragam ya, di absensi Bu Ula itu
nggak hadir berarti ya. Endangar itu siapa ya? Coba diketik di chatnya. Coba diketik di chatnya. Siapa yang nggak kelihatan, Fahrozi? Muka kamu yang nggak kelihatan. Tapi muka Bula kelihatan kan? Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kelihatan materi Bula sama Bulanya kelihatan kan? Oh iya, kamu pakai seragam kan? Ya, Elsa Zaskia. Iya, jangan kemana-mana Elsa. Ya. Oke. Kemudian di bidang di bidang ilmu, pengetahuan dan teknologi. Globalisasi di bidang ilmu, pengetahuan dan teknologi ditandai dengan adanya penggunaan teknologi canggih, ya. Contohnya apa? Misalnya di bidang pendidikan, ya seperti ini nih. Ya, pada saat pandemi seperti ini, ya pembelajaran jarak jauh, ya dibutuhkan. Ya, untuk menunjang itu, ya dibutuhkan juga alat-alat canggih. Seperti apa? Seperti apa contohnya untuk mendukung nih supaya materi ibu sampai ke kalian? Dengan apa? Fasilitas apa yang bisa? Handphone, proyektor, ya. Padahal udah ada ya ditampil. Terus apa lagi? Apalagi selain yang ada di situ? Laptop, ya. Ada lagi nggak yang lainnya? Nih kelihatan wajah Bula dengan alat apa? Contohnya coba selain handphone. Hah? Apa? Internet. Oh iya, internet udah pasti harus ada. Terus apa lagi supaya nyampe nih? Kamera. Iya, kamera Zaidan. Oh, Zaidan nih yang jawab nih, kamera. Ya, jadi untuk menunjang itu proses pembelajaran itu dibutuhkan alat-alat yang tadi sudah kalian sebutkan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut aja ya. Oke, kemudian yang ketiga di bidang budaya. Nah, di bidang budaya globalisasi ditandai dengan peningkatan penggunaan bahasa asing, ya, dalam interaksi sosial sehari-hari. Ya, contohnya misalnya bahasa asing, misalnya bahasa Inggris ya. Misalnya bahasa Inggris ya, karena memang bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, jadi yang di negaranya tidak menggunakan bahasa Inggris, jadi mau tidak mau mempelajari ya bisa gitu ya. Kemudian yang kedua, remaja makin tertarik dengan budaya negara lain. Kamu semakin penasaran seperti apa sih budaya-budaya asing atau budaya-budaya yang lagi populer di Indonesia atau saat ini mendunia. Apa contohnya? Misalnya K-pop, J-pop tuh ya. Terus apalagi sekarang lagi trennya yang dari Korea gitulah, ala-ala Korea gitu, ya kan? Yang ya BTS. Oh, BTS Bu, saya fans banget, kata yang anak perempuannya gitu deh. Ganteng-ganteng soalnya Bu. Nah, akhirnya ngikutin deh tuh. Ya kan? Dandanannya ala-ala BTS misalnya atau apa itu karena apa? Kalian tertarik dengan budaya negara lain gitu. Awalnya seperti itu. Yang ketiga, mempermudah terjadinya akulturasi, asimilasi dan difusi budaya. Percampuran, perpaduan antara dua kebudayaan menjadi satu. Itu di bidang budaya karena adanya pengaruh budaya asing masuk ke negara kita terutama ya. Kemudian bagaimana sih bentuk globalisasi di bidang politik? Tadi yang budaya sudah.
Globalisasi di bidang politik ditandai dengan adanya peningkatan hubungan kerjasama antar negara dalam berbagai sektor kehidupan atau di dalam bidang, ya. Kemudian yang kedua, intervensi asing itu meningkat, ya. Jadi dalam satu negara kadang-kadang ekonomi yang mendunia itu misalnya pengaruhnya kuat di salah satu negara, misalnya contohnya Amerika lah ya. Nah, itu pengaruhnya amat sangat kuat. Yang ketiga, campur tangan politik luar negeri mampu mempengaruhi dinamika politik dalam negeri. Ya. Contohnya misalnya apa? Campur tangan politik luar negeri mempengaruhi dinamika politik di dalam negeri. Oh, contohnya pemilihan presiden kemarin, Bu. Padahal presidennya negara Amerika ya, tapi pengaruh nggak sih? Pengaruh nggak? Pengaruh. Di bidang contohnya apa? Pengaruhnya di dalam apa? Bidang. Saham. Oh ya, di bidang ekonomi berarti larinya ya. Nah, ya di bidang ekonomi. Memang lebih cenderung pengaruhnya lebih cepat di bidang ekonomi. Ya, karena apa? Misalnya ke rupiah deh, rupiah kita. Ketika di sana konflik ada politik atau misalnya ada pemilihan kemarin presiden Amerika, oh rupiah kita naik apa turun biasanya? Turun. Naik. Ya, lebih kepada naik, iya. Pintar-pintar anak kelas 9 ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah di bidang transportasi. Ya, di bidang transportasi, globalisasi di bidang transportasi ditandai dengan perkembangan pesat sarana transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Untuk tujuan. Apa? Untuk mencapai tujuan, Bu. Untuk mencapai tujuan, tadi siapa ya yang jawab? Kendaraan, Bu. Bidang. Kendaraan, Bu. Ya, proses apa? Perpindahan barang, ya, perpindahan barang atau dan manusia melalui satu sarana ya, satu alat ya. Memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Manusia atau barang, manusia dan barang gitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu transportasi. Oke. Apa namanya? Kamu siapa namanya, Nak? 9 apa? 9B. Kamu sendirian? Oke. Kemudian peningkatan kualitas layanan transportasi dengan menggunakan teknologi canggih. Oh iya, di sini ada teman kamu juga. Jadi tadi Ibu nyapa teman kamu. Ada berapa? Ada 10 orangan ya, Kareksi? Ada 10 orangan. Ya, ada deh. Oke. Peningkatan kualitas layanan transportasi dengan menggunakan teknologi canggih. Kembali lagi ke teknologinya ya. Ya mungkin dulu ya kita kalau mau naik mobil harus menggunakan uang cash. Ya mungkin ada sih beberapa yang sekarang masih menggunakan uang cash masih ada. Tapi sekarang lebih banyak dengan ya menggunakan apa? Menggunakan apa sekarang? Siapa yang sudah pernah menggunakan MRT, kemudian busway, kemudian ya dalam bentuk apa? Sahril menggunakan apa Sahril? Kartu. Jazuli? Kartu apa? Kartu KTP? Hah? Kartu busway? Kartu busway itu ada apanya di dalamnya? Herdiansa wajahnya nggak kelihatan ya Herdiansa. Gelap, pakai gelap, Bu. Kaila menggunakan apa?
Kartu apa? Kartu KTP. Oh, kartu yang di dalamnya sudah apa? Sudah diisi dengan nominal uang, sehingga nanti begitu kamu menggunakan transportasi tersebut, dia otomatis akan apa? Akan terpakai depositnya. Ya, jadi kamu harus deposit dulu, masukin uang ke dalam kartu tersebut, nggak main asal kartu aja. Oke? Oke, Bu. Oke. Bu. Karena waktunya sudah. Oke, tugasnya. Oke, ya. Tugasnya. Jadi nanti nggak ada yang WA wali kelasnya ya, tanya tugasnya. Oke. Tugasnya yang pertama, ya, tuliskan atau berikan pendapatmu mengenai kaitan antara kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini dengan globalisasi. Ya, kemudian yang kedua. Ya, amatilah berbagai perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang terjadi di sekitar kalian. Ya, tuliskan 3 contohnya. Bu, nomor 1 sebutin dulu, Bu. Nomor 1 sebutin apa? Gak itu suruh ngejelasin pendapat. Ya, dibaca dulu, makanya dibaca dulu, tugasnya dibaca dulu. Soalnya ditulis gak Bu? Ditulis di buku latihan seperti biasa. Nanti linknya akan di-share di masing-masing grup kelas. Oke? Ya, soalnya itu soalnya. Emang gak kelihatan gak soalnya? Rifan, soalnya kelihatan gak Rifan? Kelihatan, oke. Kaila? Kelihatan. Oke. Zikri, kelihatan gak Zikri? Di screenshot. Kenapa harus di screenshot? Kamu aja yang screenshot, coba. Kalau nggak dicatat aja, dicatat nggak apa-apa. Orang cuma 2 kok. Oke. Ferdiansa kelihatan ya, soalnya ya. Nanti kamu share aja di grup, di masing-masing grup, oke? Ya, oke. Terima kasih banyak. Semoga pembelajaran IPS kali ini bisa bermanfaat. Kalian juga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Lumayan banyak ya, 29. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau mau keluar. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.